Oke, and welcome back to my channel. Annyeonghaseyo, Oki입니다. Kali ini aku bakalan bahas drama Penthouse. Selama ini aku udah nonton Penthouse kan, dan aku seneng banget sama dramanya. Sekarang aku ada di season 2, dan ini aku bakalan bahas Penthouse yang season 1. Kenapa? Karena aku yakin mungkin beberapa dari kalian itu masih ada yang nonton misal Penthouse season 2 atau season 3 dan gak mau ke spoilerin tapi pengen belajar bahasa Korea. Makanya aku bahas yang season 1. Terus season 1 ini aku bahas juga masih episode awal-awal, jadi jangan khawatir untuk terspoiler. Aku juga cuman bahasnya sekilas aja, cuma beberapa detik klipnya, jadi insya Allah nggak ke spoiler. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung masuk ke videonya. 전서진, 나 이제 아무 데도 도망 안 가. 당장 내 방에서 나가. 천서진, 나 이제 아무 데도 도망 안 가. 전서진, 나 이제 아무 데도 도망 안 가. Oke, kita bakalan breakdown kalimat ini. 천서진, 천서진. Chonsojin adalah nama, jadi namanya dia. Kalian pasti udah familiar banget sama namanya Chonsojin. Aku tuh sebelum nonton Penthouse, aku tuh udah familiar banget sama nama dia. Gara-gara dia selalu muncul di Instagram dan explore page, jadi tuh kayak namanya tuh sudah sangat tidak asing lagi. Nah, artinya adalah aku. IJ artinya adalah sekarang, dan IJ ini beda sama 지금. Jadi 지금 sama IJ itu sebenarnya sama aja sih intinya. Artinya adalah sekarang ini gitu. Tapi IJ itu sebelumnya dia itu nggak melakukan hal tersebut, tapi sekarang dia melakukan hal tersebut. Jadi IJ itu sekarang ini aku akan melakukan ini gitu. Jadi IJ itu sebelumnya dia belum pernah melakukan itu, atau sebelumnya dia enggak melakukan hal itu. Tapi kalau 지금 itu bebas. 지금 itu kayak ya sekarang ini. Nah, di sini kan dia bahas kalau aku sekarang nggak akan kabur, aku sekarang nggak akan pergi kemana-mana. Berarti sebelumnya dia itu pergi kemana-mana kan? Maksudnya dia tuh kabur dari Chonsojin, selalu kabur dari Chonsojin. IJ sekarang ini aku nggak bakalan pergi kemana-mana gitu. Paham kan kalian? 아무 때도 itu kayak anywhere, dimanapun. Jadi dia itu nggak bakalan kabur kemanapun, dimanapun. 아무 때도 도망 itu adalah kabur. 도망 angga. Jadi angga ini kalau kita breakdown itu ada an dan ada ka. An itu tidak, dan ka itu berasal dari kata yang artinya adalah pergi. Jadi intinya adalah dia mulai dari sekarang gak akan kabur lagi gitu. 도망 안 가. 도망 ka itu kabur, tapi 도망 안 가 ada an di tengah-tengahnya, jadi tidak akan kabur. 천서진, 나 이제 아무 때도 도망 안 가. 천서진, aku gak akan kabur dari kamu mulai dari sekarang. Atau 천서진, aku mulai sekarang gak akan pergi kemana-mana. Intinya sama aja ya. Gampang kan? Sekarang kita lanjut. 엄마, 저 아줌마 누구야? 누구들 저렇게 막 나가? 같이 고등학교 다녔어. 같이 고등학교 다녔어. Kita pergi ke sekolah yang sama, atau kita satu sekolah yang sama, yaitu SMA. Karena di sini ada kata-kata 고등학교. Aku bakalan breakdown satu-satu. 같이 artinya adalah bersama-sama. 고등학교 adalah SMA. Jadi kan ada SD, SMP, SMA. SD itu 초등학교, SMP itu 중학교, dan SMA adalah 고등학교.
Buat kalian yang sering banget nonton drama, pasti kalian udah hafal banget. Ini aku juga ngafalinnya gara-gara kebanyakan nonton drama. Akhirnya aku hafal apa itu SD, SMP, dan juga SMA. 다녔어, 다녔어. 다녔어 ini tuh berasal dari kata 다니다, 다니다, yaitu pergi ke sebuah tempat. Jadi pergi ke sekolah yang sama gitu. 다니다. 다니다 ini kita ubah jadi past tense jadinya 다녔어. 다녔어. Itu untuk yang informal ya. Untuk yang formal adalah 다녔어요. 다녔어요. Nah, karena di sini dia ngomongnya sama temennya sendiri, makanya dia ngomongnya informal. 같이 고등학교 다녔어. Kita pergi ke sekolah yang sama, kita pergi ke SMA yang sama. Kalau kita artiin arti yang bukan literalnya, bukan arti yang langsung, itu bisa diartikan sebagai kita satu SMA, kayak gitu. Tapi kalau kalian artiin secara literal meaningnya itu adalah kita pergi ke satu SMA yang sama. Oke, ini juga gampang, kita lanjut lagi ya. 얼마나 큰 혜택인 줄 알아? 알아. 연습밖에 없어. 연습밖에 없어. 연습밖에 없어. Kamu harus latihan. Nah, ini aku bakalan breakdown satu-satu karena arti yang sebenarnya sama artinya itu sedikit berbeda. Jadi, kita breakdown dulu ya. 연습 artinya adalah latihan. Pakai di sini bisa dua hal, yaitu di luar. Pakai itu bisa berarti di luar, dan pakai bisa berarti selain. Nah, kalau misal kalian bingung ini tuh pakai yang mana, pakai yang di luar atau pakai yang selain, itu kalian nggak usah mikir susah-susah karena sebenarnya mereka itu kayak memiliki rasa yang sama. Atau kayak apa ya? Nih kalian coba ya. Kalau misal kalian mikir kalian nggak tahu nih kalau artinya itu bisa selain. Terus kalian ngelihat ada pakai, yaitu artinya di luar. Jadi kita pakai kata-kata di luar dulu. 연습 pakai di luar latihan, 없어 tidak ada, tidak ada. Jadi di luar latihan tidak ada. Maksudnya adalah gak ada hal lain yang dilakukan selain dari latihan. Makanya kayak harus latihan, latihan, latihan. 연습 pakai 없어, di luar dari latihan itu gak ada. Ngerti kan maksudnya? Nah, sebenarnya ini kita nggak pakai yang di luar, tapi pakai yang selain. Ya, jadi kayak selain dari latihan itu nggak ada yang bisa kamu lakukan lagi. Kamu harus latihan. Nah, rasanya tuh kayak gitu ya. Tapi kalau misal kita ngartiinnya pakai 없어 itu bisa berarti kayak harus atau tidak ada lagi selain latihan. Harus latihan, tidak ada lagi selain latihan. Pokoknya gitu ya. Kalau kalian bingung ngartiinnya, kalian bisa ngartiin satu-satu karena rasanya itu sama. Meskipun ini ya, aku dulu tuh nggak tahu artinya pakai 없어 itu apa, tapi aku tahu pakai itu di luar dan 없어 itu tidak. Jadi pas aku tahu ada kalimat ini, 연습 pakai 없어, itu aku udah bisa kira-kira artinya itu kayak gimana sih? Nah, kayak gitu. Jadi kalian nggak perlu selalu ngandelin yang namanya Google Translate atau Papago kayak gitu, karena kalau kalian udah tahu beberapa kalimat yang dasar dan ada kalimat yang digabung-gabungin kayak gini contohnya, kalian bisa ngira-ngira maksudnya itu apa sih tanpa harus tahu arti sebenarnya itu kayak gimana, arti exactly-nya itu kayak gimana. Itu kuncinya dari bahasa ya, karena selama ini aku tuh belajar bahasa Inggris ataupun bahasa Korea itu aku juga selalu pakai feeling. Emang pakai feeling itu nggak terlalu bener sih karena nggak sesuai sama teori, tapi selama ini aku bisa survive. Aku bakalan bahas belajar melalui feeling di video berikutnya ya. Kalau misal kalian penasaran kayak apa sih paling penting itu belajar pakai teori atau belajar pakai feeling sih, nah aku bakalan bahas itu di video selanjutnya ya. Sekarang kita lanjut dulu. 이유는 얼마쯤 합니까? 석훈이 아빠 금방 내려올 거예요. 차 드세요, 선생님. 아, 예, 잘 마시겠습니다. 예. 차 드세요, 선생님.
자, 드세요, 선생님. Pak, guru, silahkan diminum tehnya. Nah, ini aku bakalan breakdown satu-satu. Ini sebenarnya cukup gampang, tapi mungkin beberapa dari kalian yang baru belajar Hangul belum tahu hal-hal yang honorific. Jadi aku bakalan ajarin kalian. Jadi kita breakdown dulu. Cha itu artinya adalah teh. Cha itu bisa dua hal ya, bisa mobil, bisa teh. Tapi di sini jelas-jelas di scene-nya nggak ada mobil, jadi kita ngomongnya teh ya. 드세요, 드세요, 드세요 itu berasal dari kata 드시다 yang artinya adalah makan. Bedanya apa sih yang 드시다 sama 먹다? Jadi mereka berdua sama-sama makan artinya. Tapi yang 드시다 itu honorific, jadi dia lebih tinggi tingkatannya. Makanya di sini kita pakai 드시다 karena ngomongnya Simsuryon ini ngomongnya ke gurunya anaknya. Jadi dia di situ bener-bener sopan dan pakai kata-kata yang honorific. Jadi 드시다 itu sama aja ya, sama 먹다 sebenarnya. Tapi kita lihat dulu konteksnya. Kalau misalnya kita mau ngomong sama guru, ya kita ngomongnya ya pakai 드시다 ya. Kalau kita ngomongnya cuma sama temen atau sama kakak tingkat yang udah deket apalagi, itu kita ngomongnya pakai 먹다, itu juga apa-apa. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi 드세요 itu berasal dari kata 드시다 yang artinya makan. Oke, yang terakhir adalah 선생님. Kalian pasti udah tahu apa itu 선생님. Artinya adalah guru. 자, 드세요 선생님. Silakan diminum tehnya, Pak. 우윤희? 앞으로 잘 부탁해, 천서진. Oke, yang terakhir adalah 앞으로 잘 부탁해. 앞으로 잘 부탁해. 앞으로 잘 부탁해. Selanjutnya aku mohon bantuannya ya. Selanjutnya aku minta tolong ya. Jadi ini adalah kalimat yang sering banget diucapin sama orang Korea kalau mereka itu kayak perkenalan dan baru dateng ke suatu tempat kayak gitu. Jadi ini kan ceritanya Oyuni itu pindah ke Herapolis. Makanya dia bilang 앞으로 잘 부탁해. Jadi kayak karena dia barusan introduce, dia barusan ngasih tahu kayak oh aku pindah. Jadi karena udah dia ngomongnya ke orang-orang yang udah tinggal lama di situ. Jadi kayak 앞으로 잘 부탁해. Di sini aku bakalan breakdown sekali lagi. Jadi 앞으로 itu bakalan aku breakdown jadi dua dulu, yaitu up dan 으로. Up itu adalah depan, 으로 itu adalah ke. Jadi kedepannya maksudnya selanjutnya ketika Oyuni pindah ke Herapolis ini, 앞으로 kedepannya. 잘 itu adalah baik, 잘 부탁해. 부탁해 itu berasal dari kata 부탁하다. Itu sebenarnya artinya adalah permintaan atau kayak minta tolong gitu. 부탁해 kayak minta tolong. Nah, tapi di sini kita artiinnya kayak kedepannya aku butuh bantuannya ya, aku minta bantuan kayak kedepannya nanti kalau aku bingung di sini gimana caranya pakai fasilitas yang ada di Herapolis. Terus kalau aku pengen ketemu sama tetangga-tetangga, 잘 부탁해 kayak bantu aku ya, kayak gitu. Intinya kayak gitu ya. Kalian pasti yang sering banget nonton drama pasti udah paham sama kalimat ini sebenarnya. Anyway, terima kasih guys udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk hit the notification bell, loncengnya ya dinyalain, karena di video selanjutnya aku bakalan ngasih tahu kalian kata-kata dalam drama part 5 ya, kayaknya part 5. Jadi kan buat kalian yang subscriber baru, jadi aku tiap bulan tuh selalu bikin 25 kosakata yang ada di drama. Jadi udah ada part 1, part 2, part 3, dan part 4, dan selanjutnya bakalan ada yang part 5. Jadi ditunggu ya. Jangan lupa untuk subscribe dan hit the notification bell supaya nggak ketinggalan. Alright guys, hope you have a great day and a great week, and don't forget to fight for your dreams. Annyeong!